Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Trihina Windiasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi dari modul 1.2. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Dalam melakukan kegiatan ini, saya menggunakan metode refleksi 4P, yaitu menceritakan peristiwa yang saya alami, kemudian saya akan menceritakan perasaan saya saat mengalami peristiwa tersebut. Lalu, pembelajaran apa yang saya dapatkan dari peristiwa itu, kemudian akan saya terapkan untuk kegiatan yang lebih baik ke depan. Bapak Ibu guru hebat, peristiwa yang saya alami pada saat saya mempelajari modul 1.1 yang pertama adalah saya bersama dengan teman-teman secara mandiri mempelajari modul dan mendiskusikannya di dalam ruang kolaborasi. Sehingga saya dapat memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berarti menuntun dan memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, seorang pendidik, tugas kita adalah menjadi fasilitator, yaitu memfasilitasi murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, mendidik tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu saja, melainkan juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti kepada diri anak. Momen yang paling penting, yang menantang, dan yang paling berkesan yang kedua pada saat saya mempelajari modul 1.2, yaitu mengenal dan memahami tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya mengetahui bahwa sebagai seorang guru penggerak harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dan harus bisa menerapkan peran guru penggerak. Peran guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, tetapi juga harus bisa melibatkan seluruh pihak dan dapat berdampak positif bagi siswa dan bagi seluruh warga sekolah. Pada modul 1.1 dengan 1.2, koneksi antar modul yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba kepada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mendidik adalah menuntun, bukan menuntut sesuai dengan keinginan guru. Sedangkan pada modul 1.2 kita diberikan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang harus berpihak kepada murid, di mana di situ kita dipahamkan lagi bahwa sebagai seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan dapat berefleksi diri atas apa yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran. Ketika nilai-nilai tersebut sudah dapat tertanam dengan baik, maka secara tidak langsung peran guru penggerak juga dapat diimplementasikan secara nyata dan akan berdampak baik untuk kemajuan pendidikan dan mutu pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami nilai-nilai guru penggerak dan menjalankan peran guru penggerak dengan baik. Perasaan saya saat momen itu terjadi yang saya rasakan, saya merasa selama ini saya telah tersesat dalam perjalanan yang amat panjang. Karena pembelajaran yang saya laksanakan selama ini ternyata belum sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga merasa tersadarkan dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Saya juga tercerahkan dan termotivasi
untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak dan menjadi agen perubahan. Dahulu, sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya berpusat kepada guru, dan guru hanyalah satu-satunya sumber belajar atau sumber informasi. Saya juga beranggapan bahwa murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru, dan pembelajaran bersifat kompetitif. Sementara sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya lebih mengerti bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada murid, di mana guru membentuk murid agar lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Informasi juga tidak hanya didapat dari guru, akan tetapi dapat digali dari berbagai sumber literasi, numerasi, dan peran guru hanyalah sebagai fasilitator. Murid bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan pembelajaran bersifat kolaboratif, aktif, dan inovatif. Pengembangan diri yang sederhana dan konkret dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, saya akan konsisten menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran, dengan tujuan murid dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, belajar memanajemen waktu, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan dapat melatih keterampilan memecahkan masalah. Fokus pada pembinaan karakter agar tercipta pembiasaan positif. Murid tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga cerdas dalam budi pekerti yang baik. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan agar dapat terus berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya juga akan secara konsisten melakukan refleksi diri sebagai cermin dan kontrol diri. Saya akan selalu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Demikianlah pemaparan tugas saya tentang modul 1.1. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.